View. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pengadilan Agama Soreang. Pengadilan Agama Soreang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan pengadilan agama. Pengadilan Agama Soreang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang meliputi wilayah Kabupaten Bandung yang terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Mei 2019, pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Soreang berpindah menempati gedung pengadilan yang beralamat di Jalan Raya Soreang Kilometer 16 berdekatan dengan Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yang jaraknya sekitar 22 km arah barat daya dari Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 18 September 2020, Pengadilan Agama Soreang berkomitmen penuh bersama jajaran pimpinan pemerintah Kabupaten Bandung beserta instansi-instansi lain untuk membangun zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di kawasan Pengadilan Agama Soreang. Ini kami junjung demi tercapainya visi Pengadilan Agama Soreang, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Soreang yang agung. Saya Haji Mahrus Abdurrahim selaku Ketua Pengadilan Agama Soreang bersama Wakil Ketua, para hakim, panitera dan jajaran kepanitraan, sekretaris dan jajaran kesekretariatan serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Soreang siap menjadikan Pengadilan Agama Soreang sebagai wilayah zona integritas yang bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya Dr. Masih Salam Soeharto, Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang kelas 2 yang secara ex officio adalah Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Soreang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami bertekad sejak dicanangkannya pembangunan zona integritas
pada Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 18 September tahun 2020, seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Soreang berupaya semaksimal mungkin untuk mensukseskan program yang dimaksud. Melalui upaya untuk perubahan di 6 area, kami telah berkomitmen semaksimal mungkin dengan izin Allah yang Maha Kuasa pada tahun 2021 predikat itu insya Allah akan bisa terwujud. Untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Pengadilan Agama Soreang menjalankan program dalam 6 area, yaitu Area 1, Manajemen Perubahan, Area 2, Penataan Tata Laksana, Area 3, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Area 4, penguatan akuntabilitas. Area 5, penguatan pengawasan. Serta Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Di area 1 ini kami berkomitmen dalam membangun zona integritas, yaitu dengan menjalankan beberapa program. Di antaranya pertama yang paling signifikan atau paling fundamental adalah pertama kita melakukan pembangunan tim kerja zona integritas. Dan tentu tim kerja ini kita lakukan pembaruan di setiap tahapan ataupun setiap tahun menyesuaikan dengan pergerakan daripada komposisi pegawai yang kita miliki. Kemudian yang kedua, setelah dibuat tim itu kita melakukan rencana kerja. Kita susun rencana kerja tentu dengan mengakomodasi dan melibatkan seluruh tim, seluruh anggota tim dan seluruh koordinator area untuk kita kaji bersama, kita duduk bersama untuk menentukan program kerja termasuk target-target prioritas di dalam pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Soreang. Kemudian tentu setelah itu yang ketiga kita terus melakukan pemantauan dan evaluasi, bukan sekedar di area 1 tapi seluruh kinerja, seluruh aksi kerja, rencana kerja di semua wilayah, di semua area tersebut kita lakukan pemantauan dan evaluasi secara per bulan maupun per triwulan dan seterusnya. Kemudian yang keempat yang menjadi selling point daripada pembangunan zona integritas ini adalah menanamkan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Bagaimana budaya kerja kita dan pola pikir kita itu berbasis pada integritas yang tinggi, sebagaimana juga yang kita semboyankan dalam mars kita setiap hari. Dengan upaya ini tentu tidak dilakukan oleh area 1 tersendiri, melainkan melibatkan seluruh anggota tim kerja pembangunan zona integritas tersebut. Kami Pengadilan Agama Soreang mendukung pembangunan zona integritas dengan selalu bekerja sesuai dengan prosedur operasional atau SOP, mengacu kepada proses bisnis yang jelas. Kedua, pemanfaatan teknologi berbasis IT juga kami maksimalkan guna meningkatkan efektivitas kinerja unit, manajemen SDM, dan pelayanan publik. Seperti contohnya EKOT, Silawas, SIPP, dan beberapa aplikasi lainnya. Di dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, pemanfaatan website
dan sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube adalah salah satu cara kami menyampaikan berbagai macam informasi kepada publik agar dapat diakses secara luas. Dengan dilakukannya pembangunan zona integritas ini terutama di area 3, kondisi awal sebelum pembangunan zona integritas adalah ada beberapa jabatan yang diisi oleh pejabat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda dengan jabatannya dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Melalui pembangunan zona integritas ini di area 3 telah terjadi perubahan. Keadaan sesudah pembangunan zona integritas ini adalah karena dengan mengikut sertakan pejabat yang bersangkutan melalui DDTK, melalui Bintek, dan lain sebagainya, sehingga kemampuan mereka meningkat dan akhirnya bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, keadaan sesudah juga adalah meningkatnya tingkat kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang terakhir adalah data informasi kepegawaian yang sebelumnya dilakukan oleh bagian kepegawaian setelah pembangunan zona integritas ini melalui aplikasi Sikep Mahkamah Agung dapat dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai masing-masing di meja kerjanya. Kami berkomitmen dalam melakukan penguatan akuntabilitas dengan melibatkan pimpinan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja tersebut. Dalam melakukan pengelolaan akuntabilitas tersebut, area 4 kerja kami difokuskan pada pendokumentasian berbagai dokumen terkait dengan perencanaan berbasis hasil, indikator kinerja utama, indikator kinerja SMART, laporan kinerja berbasis informasi, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan laporan kinerja. Dalam rangka penguatan pengawasan, TA Soreang senantiasa melakukan pengendalian gratifikasi dengan melakukan berbagai macam public campaign dan penerapan berbagai macam SOP guna menghindari peluang terjadinya gratifikasi, lalu dilaporkan dalam laporan penanganan gratifikasi yang dibuat secara rutin. Kemudian, kami sosialisasikan dan terapkan SPIP dengan membentuk Satgas SPIP di lingkungan Pengadilan Agama Soreang dengan membuat laporan berkala dalam setiap triwulan. Salah satu unsur pengawasan adalah adanya pengaduan masyarakat. Kami selalu melakukan tindak lanjut dan penanganan atas adanya aduan-aduan yang disampaikan kepada Pengadilan Agama Soreang dengan menerapkan whistleblowing system.
Pengadilan Agama Soreang dengan membuat standar kebijakan dan penerapan SOP dalam melakukan pelayanan publik. Kemudian kami juga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan SOP terhadap efektivitas pelayanan publik yang sedang berjalan. Yang kedua, kami juga selalu memberikan pelayanan yang prima. Kami senantiasa melakukan inovasi, sosialisasi, pelatihan pelayanan, lalu memberikan kemudahan akses guna mendukung pelayanan serta memberikan reward dan punishment dalam menjalankan SOP dan kebijakan yang sudah dibuat. Yang ketiga, setelah kami berupaya memberikan pelayanan yang prima dalam berbagai hal, kami juga secara rutin melakukan penilaian kepuasan pelanggan dengan melakukan survei kepuasan pelanggan. Dan hasil survei di tahun ini menunjukkan bahwa hasil yang sangat baik sekali bagi Pengadilan Agama Soreang.